Terima kasih Eko Kuntadi telah mengundang saya ke sini. Ini Pak Mantan, ini saya sengaja ngundang ini karena ada berita gembira Pak Mantan. Iya betul, makanya saya selalu senyum dan tertawa. Ya, jadi yang beredar itu benar dan membuat saya dan keluarga berbahagia. Kita mau konfirmasi itu gimana beritanya? Ya mengenai anak saya. Oh iya, survei. Yang paling ganteng, gagah, Deno Deblong. Ya. Harapan wanita seluruh tanah air. Ya. Surveinya sudah melampaui, ya, menjadi kandidat tertinggi nomor 3. Tertinggi nomor 3. Iya. Kandidat apa nih Pak Mantan? Capres Eko. Capres. Bapaknya bekas presiden. Oh, mantan. Oh, mantan presiden. Anaknya calon. Luar biasa kurang ini. Luar biadab. Kurang bahagia apa saya sebagai orang tua. Kebahagiaan orang tua itu kalau lihat anaknya Iya. nomor 3. Nomor 3, ya kan waktu masih panjang. Dan juga peluru masih banyak. Pasti nih Pak Mantan. Anak saya senang kalau bisa menjadi trending topik gitu ya. Oh, topik tuh anaknya. Bukan. Topik mana? Bukan. Maksudnya menjadi omongan seluruh pembicaraan gitu. Pasti AA. Siapa? AA. Bukan. AY. Bukan. AAY. Oh iya. Gus. Tadi ikut. Tadi ikut. Dia ikut sekarang. Begitu ketemu Mas Eko balik lagi. Karena takut nanti diserempet. Jangan nyerempet lah. Jangan nyerempet. Di sana aja, Gus. Jadi itu Mas Eko. Saya sebagai seorang ayah sangat berbahagia. Iya. Karena kerja keras. Ini kan. Kerja. Seharusnya kan keras dulu baru kerja. Ini kerja dulu. Kerja dulu baru keras. Wah, terbalik itu. Kerja keras anak saya dan tim menghasilkan ya perhatian daripada masyarakat pemilih sehingga sehingga anak saya dapat menjadi urutan ketiga. Dari urutan 11. Tadinya 11. Naik jadi 3. Luar biasa. Waktu urutan 11 saya panggil anak saya, Mas Eko. Terus? Gus, sini Gus. Kamu urutannya jangan 11. Oh, Bapak Kiai. Manggil anaknya Gus itu loh. Kan ada namanya. Gus itu kan anak Kiai. Bukan, memang namanya itu. Saya panggil Gus ke sini. Saya lihat surveinya, I'm not happy. Saya tidak berbahagia. Sakit hati. Nomor 11, Tuhan tidak suka. Saya sampaikan begitu, lalu dia ngebut. Cari lembaga survei. Enggak, ke Indomaret. Karena mau belanja, maksudnya naik motor ngebut. Dia cari lembaga survei. Iya. Bagaimana caranya? Supaya bisa meningkatkan daripada angka survei ini Eko. Kalau Eko kan mungkin naik karena trending topik tangkap Eko Kuntadi. Jangan gitu. Oh iya. Jangan nyerempet. Iya. Nanti kita jadi kayak Lucky Alamsa. Iya, saya hanya mengingatkan ya. Jadi itu. Bagaimana saya tidak berbahagia. Lalu ada juga survei yang menempatkan anak saya ini di nomor 2. Nomor 2 sekarang? Nomor 2. Luar biasa. Padahal anak pertama loh. Iya, tapi surveinya nomor 2. Iya, itu kebalik. Harusnya kan nomor 2 itu yang satunya lagi. Yang satunya lagi tiarap. Karena ada masalah. Anak saya, si Gus ini, nomor 2. Waktu disurvei dengan pertanyaannya hanya 1. Pertanyaan 1? Iya, yaitu di antara capres yang brewok dan ketua partai, siapa yang Anda pilih?
Oh. Ya, jadi pertanyaannya itu. Hanya itu. Di antara ketua umum partai yang brewok, siapa yang Anda pilih? Anak saya nomor 2. Luar biasa. Iya. Padahal kita cuma ada 2 ketua partai bewok. Waduh. Yang satu itu, apa itu? Senior. Pak senior itu. Brewok senior. Yang satu lagi, Brewok junior. berarti paling belakang anak saya. Nggak apa-apa, ini kan pelajaran. Masih muda. Lalu, masih hijau. Lalu kita pindah lagi lembaga survei. Oh, Minta disurvei. Ya. nomor 1 ini. Nomor 1 Mas Eko. Survei di mana ini? Survei di mana? Di Cikeas. Gak usah jauh-jauh lagi pandemi, maksudnya begitu. Oh, ini menghindari biar nggak terjadi kerumunan survei. Betul, jadi tidak ada kerumunan sehingga tidak membuat ontran kalau bahasa Jawa. Ini maksudnya lembaga survei itu kok bisa nomor 2, kategorinya apa? Yaitu tadi kategori ketua partai yang brewo. Oh, pantes nomor 2. 2. Yang Luar nomor 3? biasa. Yang nomor 3? Nggak ada. Ya memang cuma 2 yang brewo itu tadi. Enggak, yang tadi posisi 3 kategori apa? Itu adalah kategori sebagai kandidat ketua partai. Ketua-ketua partai. Ketua partai yang istrinya cantik. Oh, pantas. Salah satu ketua partai nggak mungkin menang tuh. Iya, karena nggak jomblo. ada jomblo. Iya. Ada 2 ketua partai yang jomblo. Iya, Nggak maka mungkin. saingan makin sedikit. Makin Itu saya sedikit. suka begitu. Pertanyaan-pertanyaan survei yang hanya menjurus kepada anak saya itu saya suka. Misalnya, pilihlah salah satu kandidat calon presiden Yang mayor. yang mayor. Wah, luar biasa. Menang anak saya. Pasti nomor 1 itu. Wah, bahagia saya. Mayor Jono kalah. Siapa? Mayor Jono. Kopral, Pak. Kopral Jono udah Nggak naik. 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 Nah, inilah kenapa kemudian saya mendapat kebahagiaan yang luar biasa karena pencapresan anak saya ini mulus nanti. Pak tuh harus bikin syukuran. Oh. Syukuran, Pak. Oh, anak saya kemarin sudah. Tadinya kan brewoknya segini. Iya. Syukuran agak tipis sekarang. Oh, pakai silet. Iya. Itu plesetan goblok. Nggak dimakan sama dia. Ya sudah, Iya. saya minum dulu ya. Iya. Iya, ada apa deh kok? Enggak mungkin gini, ada Pak. ceritanya. Saya bingung loh. Jangan merusak kebahagiaan saya. Saya bingung, Pak. Tuhan tidak suka. Ini survei kan harusnya buat semua orang. Iya. Survei calon presiden. Loh. Kenapa ada klaster-klasternya itu Loh, loh? memang survei itu untuk semua orang deh kok. Iya. Masa anak saya survei dicampur kacang? Kan enggak juga. Bagaimana? Apa maksudnya? Itu survei khusus klaster ketua partai. Loh, sekarang perumahan aja ada klaster. Pandemi itu juga ada klaster. Lah iya. Survei pun mengikuti tren Loh, itu. kan yang diambil kan nggak mungkin nanti khusus ketua partai. Pilpres khusus ketua partai kan nggak mungkin. Loh, daripada pilpres khusus ketua Karang Taruna kan jadi kurang bagus. Tenang Gus, tenang. Saya Papa bela. Oh enggak. Dia sebetulnya pingin ngomong apa adanya. Oh iya. Bahwa ini survei harusnya buat semua. Jangan gara-gara ambisi Bapak, Iya. anaknya tersiksa. Ini- Tuh kan nangis. Gus. Oh, loh, saya kaget. Saya kira beneran. Sebagai seorang tua, maka saya menghendaki survei itu custom. 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 Sesuai permintaan. Sesuai permintaan saya. Oh. Karena untuk anak saya. Jadi Bapak ketika mau survei, ini harus nomor 3. Oh, bukan. Malah saya minta hasilnya dulu diumumkan, habis itu baru survei. Saya orangnya nggak bisa nunggu deh. Ini kok. ngomong-ngomong lembaga surveinya apa? Ada itu yang menempatkan anak saya ini di urutan ketiga. Iya. Itu adalah ARSC, akar rumput lah. Ini akar rumput. Itu kemarin itu ini bagian dari sebuah lembaga survei namanya Akar Bahar. Ini pasti surveinya pengganti. Kok pengganti? Tidak ada rotan, akar juga jadi. Oh, kalau itu namanya peribahasa yang menyangkut seorang tokoh sinetron Indonesia. Apa tuh? Tak ada akar, Raam Punjabi.
kita kembali ke soal survei. Iya. Jadi ARSC ini melakukan survei bahwa jika disurvei seluruh ketua partai siapa yang kira-kira punya potensi untuk menang dalam Pilpres, itu anak saya nomor 3. Nomor 1 itu Pak Prabowo. Pak Prabowo nomor 1, ketua Partai Gerindra. Partai Gerindra. Nomor 2 itu Ibu Megawati. Oh, nomor 2. Ketua Partai PDI Perjuangan. Iya. Yang nomor 3 anak saya, si Anak Brewok Bapak. yang lucu. Iya. Luar Prestasi. biasa. Prestasi. Itu nurun tuh. Nurun tuh. Seusia itu sudah jadi ketua partai. DNA-nya, Pak. Oh, iya. DNA-nya nurun itu. Betul. DNA memaksakan orang untuk memilih. Jangan buka di Google. apa ini nama acaranya? Itu ceritanya nggak tahu. Apa nama acara ini? Prakontro ya. Ya, Saya itu. kalau searching di Google itu luar biasa itu. Bapak Prakontro. nonton juga? Enggak, saya diceritain. Kalau nonton nggak kuat jantung saya. Tuhan tidak suka soalnya. Nah, itulah kenapa saya sebagai seorang ayah berjuang supaya si anak saya ini kalau bisa survei itu nomor 1 terus. Nomor 1 terus, Iya. kayak kecap. Iya. Iya kan? Jadi saya pengen anak saya ini survei nomor 1 terus, soal Pilpres nomor berapa aja nggak apa-apa. Yang penting survei. Muncrat. Bapak muncrat. Hanya di apa nih Prakontro ini, Bapak bisa muncrat. mantan presiden muncrat. Ini wibawa saya dihabisi di depan Eko Kuntadi. Bagaimana, ada keberatan? Apakah ada survei-survei yang lebih Bapak sudah legitimate? tua gini masih bisa muncrat. Woi, Luar biasa. walaupun sebenarnya sudah nggak bisa. Saya muncrat atas misalnya. Muncrat bawah sudah selesai. Gini, Pak. Ini satu lagi lembaga surveinya apa? Itu tadi ada lembaga ini. Nah. Kembali ke soal klaster. Sekarang tuh ada lembaga survei namanya ASI. Klaster ASI. Kalau klaster ASI berarti capres-capres yang masih minum ASI sampai sekarang. Bukan, maksudnya lembaga surveinya ASI. Itu nama lembaga survei. Aku Sinta Indonesia. Aduh, ini mana produsernya, kenapa saya dihadapin dengan pekok begini? Itu nama lembaganya. Nama lembaganya ya ampun. ASI. ASI. Jadi ASI ini menempatkan namanya ASI itu Arus Survei Indonesia. Oh, arti singkatannya Arus Survei Arus Survei Indonesia. Indonesia. Untung aja bukan air susu Umi. Bukan. Asu. Bukan. Ini nama lembaga survei. Iya. Nah, dalam lembaga survei itu, ya, itu ada penonton yang ngasih tahu apa? Oh, itu ada yang Oh. menempatkan beberapa tokoh agama, Tokoh agama. klaster Tokoh figur agama. tokoh agama. Ketika disurvei siapa saja tokoh agama yang kira-kira didukung untuk nyapres Jadi presiden. jadi presiden, itu urutan tertingginya itu beliau sebagai seorang pembesar Nahdlatul Ulama. Ya wajar. Wajar. Organisasinya terbesar. Betul. Nomor 2, nomor 2. Nomor 2 tuh seharusnya Eko yang baca itu, karena saya nggak kelihatan. Itu juga tokoh organisasi besar juga. Ketua Muhammadiyah. Yang pertama ketua NU, yang kedua ketua Muhammadiyah. masih masuk akal. Masih masuk. Yang ketiga? Yang ketiga itu, Ya muncrat lagi deh. Pak udah tua jangan muncrat terus. iya, ini kenapa saya jadi rajin muncrat. Yang ketiga itu adalah Ustadz Abdul Somad. Cocok. Baru aja muncrat. Kok Ustadz Abdul Somad cocok? Cocok. Oh cocok, saya kira main fisik tadi. Lulu. Enggak ya? Bahaya nih. Gugat lagi Mau gua. nyerempet lagi. Cocok maksudnya. Cocok. Oh, maaf. Kak. Oh, sayang kurang dengar. Ustadz Abdul Somad itu dengan jamaah yang banyak. Sehingga masuk akal nggak? Tapi kalau seandainya jadi presiden, kita punya ibu negara termuda di dunia. Wih, Wah, ini luar mengingatkan biasa. saya kepada seorang ada seorang alim ulama Pasti juga. susah kan? Alim. Lo mau nyerempet-nyerempet kan? Ada seorang alim ulama juga yang juga punya istri yang sangat cantik kan Wah, ya. siap. Saya mengingatkan kepada Pak Abdul Somad ini. Jadi apabila misalnya Pak Abdul Somad itu muncul sebagai seorang Presiden? presiden, maka
punya ibu negara yang sangat muda. Iya. Iya betul kan? Ah, betul. Dan itu sangat mempengaruhi milenial. Mungkin masuk akal kalau dia mau nyapres. Milenial semua pingin jadi ibu negara kan cita-citanya kan? Oh itu jadi rebutan. Apakah mungkin nanti ke depan akan ada seorang presiden yang ibu negaranya 4? Mungkin nggak itu? Iya. Zaman saya kok nggak bisa ya. Nanti yang paling repot tuh PKK. Loh kok PKK? Loh, kalau ketua PKK, kalau 4 gimana? Oh Kan iya ya. ketua pejabat pasti Satu. pasangannya ketua PKK dong. Oh iya, iya kalau betul. nanti 4 ketua PKK-nya repot. Bukan cuman. Masa digilir? Oh iya, ini mungkin itu satu ketua umum, satu lagi wakil ketua. Wakil ketuanya 3 mungkin ya. Yang lebih repot lagi adalah apabila kunjungan ke daerah. Gimana tuh? Siapa yang mendampingi? Ya gambreng lah, gambreng. Oh gitu. Jadi di istana gambreng. Rame-rame. Kamu gitu ya. Ya gitu kan. Nanti nitip oleh-oleh ya. Udah. Ini ibu negara kok jadi kayak gitu. Itu kalau misalnya Pak Abdul Somad yang muncul. Tapi kira-kira apa yang membuat Pak Abdul Somad, orang memilih Pak Abdul Somad? Loh, yang dipilih bukan istrinya dong. Oh bukan Pak Abdul Somadnya? Bukan, maksudnya pendampingnya. Orang pengen lihat ibu negara yang masih gitu loh. Masih fresh. Masih fresh, bemper. Iya, kita ngomongin bemper. Maksudnya itu berat ini. Maksudnya apa kalau memang benar Pak Abdul Somad, apa yang membuat nilai jual Pak Abdul Somad? Semua. Ekonom? Bukan. Dia kan bukan ekonom. Lah iya, maksudnya itu kan. 2, teknokrat. Bukan teknokrat. Orator? Setengah-setengah. Vibrator dong. Karena suka menggoncang apa kalau lagi pidato. Ya, lagi apa namanya? Lagi dakwah. Lagi dakwah kan suka menggoncang-goncang. Kami dakwah dia terakhir statement kan sampai menggebrak meja itu soal dana haji. Itu kopi bisa Lu bukannya udah? Belum ya? Oh belum. Saya jadi ingat Munarman itu, bukan ya? Nah maksud gue kok ini udah gue nih. Berarti udah selesai nih. Udah selesai. Nah, maksud gue dari survei itu apakah bisa dipertanggungjawabkan bahwa survei ini ya inilah potret suara masyarakat? Nggak gini deh. Ini kan kebanyakan nih ya survei itu selain tujuannya untuk memotret memotret kondisi masyarakat, pilihan masyarakat saat itu, tapi juga digunakan untuk mempengaruhi orang. Jadi gini kalau, Joe banyak yang pilih lo, orang ikut-ikutan, gue pilih Joe. Jadi ada survei-survei yang bener-bener real, bisa ada dipertanggungjawabkan. survei-survei yang abal-abal. Oh iya, kayak dulu pernah ada kayak gitu tuh di mana? Nah, lo tinggal diakal-akalin. Misalnya kayak tadi itu survei klaster. Iya, klaster A, klaster B, klaster itu. Kan klaster Cikeas kan cuma dia doang. Oh iya ya. Kan gampang. Jadi ada namanya istilahnya berbohong dengan statistik. Wah, jadi bohong kesannya akademis. Kesannya akademis. Gue ingat dulu Pak Prabowo itu 90% suaranya. Nah, sampai sujud syukur. Ternyata surveinya di DPP Gerindra. 90% harusnya kan 100% ya? Harus 10% abstain. Takut disambit handphone. Oh jadi memang ada survei-survei yang jadi harus jadi anggota apa tuh? Persepsi itu apa tuh? Kalau lembaga-lembaga survei yang survei, resmi, karena mereka melaunching data ke publik kan harus dipertanggungjawabkan. Biar tidak ada pembohongan publik, mereka bikin organisasi namanya Persepsi. Persatuan apa tuh? Perhimpunan Survei Indonesia ya. Ya gitulah, opini publik Indonesia gitu. Jadi yang disertifikasi atau yang centang biru oleh Persepsi itu mungkin lebih kredibel lah. Lebih kredibel. Jadi nggak mungkin main-main di statistik kan. Oh iya. Kayak gitu. Nah, banyak nih lembaga-lembaga survei yang baru-baru ini pasti kan ngelihat fenomena kayak gini, wah ini peluang nih. Jadi ini motivasinya ya satu perlu citra, satu perlu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Jadi survei gue dong nomor 1 ya, nih. Oh gitu. Tinggal dikotak-atik. Baik Deko, kalau gitu saya panggil Agus ya dan juga adiknya. Biar disurvei lagi. Biar dia berdua itu disurvei, yaitu satu-satunya putra atau kandidat presiden ya yang Ibas ini yang selalu pakai lengan panjang. Dia pasti nomor 1. Nanti disurvei sama dealer aja, Pak.
Kok dealer? Oh lah ini kredit mobil dong.